Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Mela Melinda dengan NPM 2139, ada juga Bintang Nugroho dengan NPM 2102, dan Rintan Maharani Putri dengan NPM 2143. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teori humanistik. Teori humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Pada video kali ini, akan dijelaskan teori humanistik menurut 3 tokoh, yaitu menurut Benjamin Samuel Bloom, menurut Abraham Harlow Maslow, dan menurut Carl Rogers. Saya akan menjelaskan teori menurut Benjamin Samuel Bloom, atau lebih dikenal dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir, mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Belajar menurut Bloom dan Krathwohl merupakan proses perkembangan kemampuan yang mencakup 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, Bloom dan Krathwohl menunjukkan tentang kemampuan-kemampuan dasar dari 3 ranah tersebut yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom. Ranah atau kawasan dari taksonomi Bloom. 1. Ranah kognitif, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, terdiri dari pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang ketiga, ranah psikomotorik, terdiri dari peniruan, penggunaan, ketetapan, kerangkaian, dan naturalisme. Penerapan taksonomi Bloom pada pendidikan saat ini adalah digunakan untuk menentukan level kognitif dalam menentukan materi, pemetaan konsep dalam konten pembelajaran di electronic learning. Selain itu, taksonomi Bloom juga dapat digunakan sebagai sebuah standar atas pencapaian dari hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari taksonomi Bloom. Kelebihan dari taksonomi Bloom adalah mempunyai kekuatan membedakan antara tahu tentang sesuatu, yaitu isi dari pemikiran itu sendiri, dan tahu tentang bagaimana melakukannya, sebagaimana prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kekurangan dari teori taksonomi Bloom yaitu dengan adanya tingkatan perbedaan LOTS atau Low Order Thinking Skill dan HOTS atau High Order Thinking Skill, maka para pengajar cenderung mengabaikan proses berpikir tingkat rendah dan memacu peserta didik untuk mengejar level tingkat atas. Berikutnya adalah teori humanisme oleh Abraham Maslow. Konsep dasarnya yaitu Maslow percaya bahwa aktualisasi diri merupakan sarana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang sempurna atau utuh. Setiap individu memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Nah, berikut ini adalah piramida hierarki seperti yang kita lihat. Yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan memiliki kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama adalah kebutuhan fisik atau physiological needs, yaitu kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan fisik. Kemudian ada safety needs, yaitu kebutuhan manusia akan perasaan nyaman, aman yang berasal dari lingkungan. Kemudian social needs, yaitu kebutuhan manusia untuk interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat adalah esteem needs, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan tuntutan psikis individu yang harus terpenuhi. Dan yang terakhir, self-actualization, yaitu kebutuhan yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan serta mengimplementasikan potensi diri secara proporsional.
Kemudian kita bisa lihat aplikasi dalam pendidikan saat ini, yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan fisik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan akan cinta. Yang keempat, memenuhi kebutuhan harga diri. Yang kelima, memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Kelebihan teori Maslow antara lain, yang pertama adalah teorinya sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, Maslow memberikan pertimbangan pada sifat dasar manusia. Yang ketiga, teorinya masih relevan hingga sekarang. Yang keempat, Maslow mendorong keyakinan bahwa segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah studi intensif Maslow mengenai manusia menghasilkan karakteristik aktualisasi diri. Ada juga kekurangan teori Maslow, yaitu tidak semua individu berpikir dengan cara yang sama. Kemudian hierarki Maslow gagal memperhitungkan individual difference atau perbedaan individu. Dan yang terakhir adalah kepuasan tiap individu bersifat subjektif. Teori Carl Rogers. Rogers menyebut teorinya bersifat humanis dan menolak pesimisme, suram, dan putus asa dalam psikoanalisis serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Gagasan Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar yang humanistik ada 5, yaitu meliputi yang pertama hasrat untuk belajar, yang kedua belajar yang berarti, yang ketiga belajar tanpa ancaman, 4 belajar atas inisiatif sendiri, dan yang terakhir belajar dan berubah. Rogers dalam Dinjati mengemukakan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Guru memberikan kepercayaan kepada kelas, memilih belajar secara terstruktur. 2. Guru dan siswa membuat kontrak belajar. 3. Guru menggunakan metode simulasi. 4. Guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Konsep dasar. Maslow percaya bahwa aktualisasi diri merupakan sarana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang sempurna atau utuh. Setiap individu memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.